Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inni bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a. Man bermula barang siapa, karena itu ada siapa man yuridu itu menghendaki siapa man al izzata pada kemuliaan, falillahi maka itu bagi Allah al izzatu bermula kemuliaan jami'an khalis semuanya. Aibid dunia hanya dalam dunia wal akhirat dan akhirat. Falatunalu maka tidak diperoleh, tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan. Falatunalu maka tidak bisa diperoleh, tidak bisa didapatkan. Apa al-izzah minhu dari Allah illa bito'atihi kecuali dengan taat Allah. Makanya fal yuti maka hendaknya taat siapa manhu pada Allah. Ilaihi kepada Allah yas'adu naik al kalimu apa beberapa ucapan atau ibu yang bagus, atau ibu yang bagus. Maksudnya ya'lamu mengetahui siapa Allah. Ya'lamu mengetahui siapa Allah. Allah Ta'ala mengetahui pada al-kalimu thayyib, bahwa bermula al-kalimu thayyib itu la ilaha illallah wa nahbuha, dan bersamanya la ilaha illallah. Wal amalu bermula amal as-sholihu yang soleh itu yarfa'u itu menerima siapa Allah, ya belum menerima siapa Allah pada alam soleh. Ada yang bermakna gini, wal amalu bermula amal as-sholihu yang soleh itu yarfa'u mengangkat apa al-amu soleh pada al-kalimu thayyib. Ada yang bermakna seperti itu. Kalau Asyuti makna yakbal berarti menerima, yakfa itu maksudnya mengangkat, menerima siapa Allah pada al-amu soleh yakbal.
Mangkana yuridul izzata falilal izzatu jami'an, man bermula barang siapa karena itu ada siapa man. Khabarnya man yuridu itu memiliki sunnah al izzata pada kemuliaan. Falilai maka itu bagi Allah al izzatu bermula kemuliaan jami'an kali semuanya aifid dunia wal akhirah. Di zaman tafsir aifid dunia wal akhirah. Jadi siapa yang menginginkan kemuliaan yang hakiki, siapa yang ingin mulia yang sebenarnya, maka ketahuilah ya kan, bahwa kemuliaan itu semuanya, baik kemuliaan dunia maupun akhirat itu milik Allah. Lagi. Ini ngasih tafsir itu efeknya kamu ini kalau khutbah, cara barat itu nggak ngandalkan terjemah. Jadi nampak ilmu itu nampak. Kan ada orang baca itu ngandalkan terjemah. Tidak nampak ilmunya, kalau terjemahnya pusing. Maka yang izzata, siapa yang ingin mulia yang hakiki, mulia yang sebenarnya. Terus kalimatnya falilat izzatu jami'ah. Itu maknanya kamu harus tahu, orang terus tahu bahwa yang punya kemuliaan baik di dunia maupun akhirat itu hanya Allah. Yang lain tidak punya. Maknanya piye? Wong sing kepengin mulia. Ya. Karena kemuliaan itu milik Allah. Ya maka harus taat tunduk pada iku resep. Wong sing pengen mulya, ini mulya yang hakiki. Iku resepe taat kepada Allah. Makanya falatuna minhu ila bi taati. Paham ya? Kemuliaan itu enggak bisa diraih kecuali dengan taat pada Allah. Nah, ukuran umum orang awam mulia itu kalau jadi pejabat. Ini umum awam ini beda ya. Pepandangan orang awam Al-Quran itu perhatikan. Kalau masyarakat, mulia jadi tentara, mulia itu jadi pejabat, bayarannya besar itu, mulia itu jadi bupati, wah itu kan orang awam. Orang awam, jadi kemuliaan diukur dengan kedudukan dunia kan, kemuliaan diukur dengan harta. Padahal Quran ada begitu, kemuliaan itu diukur dengan taat kepada Allah. Kau paham maksud? Ini bedanya wong awam dengan orang yang enggak. Bedanya orang yang pernah ngaji kan tidak. Ngerti enggak maksudnya? Maka santri itu mesti harus bangga. Alhamdulillah saya ini pagi bangun, setelah bangun terus saya kopiah subuh, terus itu ngaji, terus sarapan sekolah. Coba kalau tiap hari kayak itu, betapa mulianya. Maksudnya kan? Betapa mulianya. Orang yang di sana nggak santri mau jadi apa itu karena pikiran dia dunia, karena pikirannya dunia. Tadi kan Quran kan, maka itu izzah, falil izzah itu jami. Paham maksudnya kan? Ilayas adul kalimut thayyib. Diperhatikan. Ini ada beberapa namanya tafsir kan kadang beda pendapat. Kalau Al-Baidawi ada namanya tafsir Baidawi, itu tafsir yang rumit. Tafsir itu tafsir yang rumit. Nah, kalau tafsir jalan harus sederhana. Makanya saya bilang, mondok mau tafsir sederhana ora iso, wis alamat. Wong alim alamat. Paham kan? Alamat. Kalau tafsir jalan itu tafsir yang biasa-biasa. Ya tafsir yang Nabi atasnya masih banyak lagi, tafsir Baidawi, tafsir Munir bisa dikasih pondok kan. Kalau menurut Qadhi Baidawi, jadi kalau Qadhi itu dalam ilmu tafsir itu namanya Al-Baidawi, namanya tafsir Baidawi. Ilayas adu itu menerangkan, dengan dong. Wong sing kepengin mulya dunya akhirat itu ilayas adu al-kalimut thayyib. Hanya kepada Allah kalimat-kalimat itu naik. Kalimat tauhid apa? La ilaha illallah, dzikir wirid itu maknanya kata beliau, kata Qadhi tadi. Orang yang ingin mulia itu harus mau wirid, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Apa? Jadi kata Al-Baidawi ilaihi yas'ad itu menerangkan wong sing kepengin mulia itu harus mau dzikir, mau wirid, baca kalimat-kalimat thayyibah. Ini bikin manfaat itu gak wirid atau gak. Karena masa depan kamu itu panjang, gak cukup mengandalkan ijazah, mengandalkan kuliah itu gak cukup. Banyak orang kuliah nganggur.
Paham ya? Ingat-ingat. Jadi jangan kamu punya persoalan nanti kalau saya punya kan pekerjaan dan begitu. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib. Kalimat ilaihi, awas. Itu namanya jar majrur. Ila itu huruf jar. Itu majrur yang dijarkan. Namanya jar majrur. Paham? Itu maknanya, dengarkan ini. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib. Kalimat thayyibah, katakan la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala sebagainya, itu bisa naik ke atas di hadapan Allah. Itu kalau ilaihi bacanya karena Allah, hanya karena jadi jar majrur itu ada nilai taksis. Tas itu mengkhususkan. Contoh gini, alaihi tawakkaltu, itu terjemahi hanya pada Allah saya tawak. Yang hanya itu ya ilahi itu namanya taksis. Tahu paham? Jadi ngeling huruf jar kalau di depan itu punya mana taksis. Ilaihi alaihi tawakkaltu, hanya pada Allah. Paham kan? Saya bertawakal berilaihi. Jadi kalimat thayyibah itu bisa diterima oleh orang naik ke langit. Kalau ilaihi bacanya lillahi ikhlas. Jadi jangan karena kamu baca wirid, roti itu kalau dipaksa karena takut suruh berdiri. Nah, itu enggak benar. Nah, itu gara-gara itulah. So, kamu ngantuk. Itu tidak maksudnya. Ngaji itu berarti supaya jadi orang ngaji. Ngaji itu supaya jadi apa punya ilmu, jadi orang baik. Iya tuh. Ingat ya, di ini yang pertama kata pembeli, kue nek pengen mulya kudu gelem zikir wirid, baca kalimat-kalimat thayyibah. Ngerti nggak maksudnya kan? Terus oleh maca lillahi ta'ala. Paham ya? Nah. Wal amalus sholih yarfa'u. Amal soleh ini kalau makna yang pertama wal amalu bermula amal as-sholih yang soleh itu yarfa'u. Awas. Pertama mengangkat siapa Allah, masa menerima siapa Allah pada alam soleh. Ini memberi pengertian amal soleh, yo. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan aturannya. Karena bagus sesuai dengan aturannya. Itu yang diterima oleh Allah. Yang amal gak soleh gak diterima oleh Allah. Jadi kalau amal soleh itu amal yang sesuai dengan peraturannya. Sesuai sholat yo, sesuai dengan syarat rukunnya. Paham yo? Terus tadi ilaihi. Nah, ini kan ilaihi hanya karena Allah. Itu yang diterima oleh Allah. Mas, yang kedua. Tadi al-amalus sholih itu yarfa'u, mengangkat apa alamus sholih pada al-kalimut thayyibah. Amal sholih itu mengangkat kalimat-kalimat thayyibah. Itu maknanya ini, dengarkan. Ada orang baca kalimat thayyibah, misalkan ahli zikir, ahli wirid, yasinan macam-macam. Cuman nggak punya amal soleh, hanya wiridnya saja kencang, sholat malas. Awas yo, sholat malas. La yarfa'u, nggak bisa. Jadi yang bisa mengangkat kalimat thayyibah itu yang naik tadi, naik ke langit. Itu yang bisa mengangkat di hadapan Allah itu amal soleh. Maknanya ucapannya bagus, kalimat thayyibah harus disertai dengan perbuatan yang baik. Di antara ucapan dengan perbuatan seiring. Karena menyatu aja itu. Paham? Kan ada orang bikin tapi sholatnya akan karuan enggak. Ya seimbang. Makanya domir yang kembali pada yang itu pertama Allah ya. Makna kalau Allah berarti apa? Maknanya menerima. Kalau maknanya domir yang kembali pada yang itu alamus soleh, berarti amal soleh itu yang bikin mengangkat kalimat thayyibah. Jadi ucapan dan perbuatan sudah. Paham maksudnya kan? Sudah. Nyantur aja. Waladina bermula orang-orang yang kuruna yang menipu daya siapa ladina al-makaroti pada beberapa tipu daya asyai'ati yang buruk. Menipu daya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi dari nadwa, dalam dari nadwa, dalam itu rumah pendopo, rumah untuk kumpulan orang banyak. Fi dalam dari nadwa
Nadwa. Kamane pendopo, menjadi pendopo. Tempat pergumulan orang banyak musyawarah ngobrol-ngobrol ya. Minta kidi dari mengikat Nabi. Au qatlihi atau membunuh Nabi. Au ikhraji atau mengusir Nabi. Kama seperti barang dakaro yang menyebutkan siapa Allah fi al-anfal dalam surat al-anfal. Itulah itu bagi aladina yang kuruna adabun bermula adab syadidun yang berat. Wa makru ulaika bermula tipu dayanya aladina. Makru kan tipu daya, itu sudah usah ditulis maknanya pada tulis mim. Ulaika itu aladina kan. Gua itu double fasol. Mesti baliknya pada mubtada huwa iya makru ulaika itu ya guru itu hancur mana ya itu ya guru hancur apa makru ulaika ya haliku hancur apa makru ulaika waladina guru sayiat ini dengan ayat ini orang-orang yang suka menipu daya kan dengan tipu daya macam-macam tipu daya buruk. Jadi dulu zaman Nabi itu banyak orang-orang kafir itu melakukan tipu daya yang buruk terhadap Nabi. Fi dari Nadwa dan waktu itu tempat musyawarah. Ini tidak bisa. Dan Nabi tidak bisa tempat musyawarah orang kafir. Mereka punya rencana busuk. Kamu itu kita ikat saja. Supaya nggak bisa kemana? Jadi punya rencana Nabi Muhammad diikat supaya nggak bisa kemana-mana. Atau kita bunuh aja. Jadi musyawarah dengan ada yang bilang diikat saja. Ada yang masih hidup, kita bunuh saja. Kita bunuh saja. Ada yang jangan dibunuh. Kalau dibunuh nanti, wah kerabatnya marah nanti. Nah gimana? Au ikhraju kita usir saja. Jadi dari berbagai pendapat itu isinya buruk-buruk. Nabi ada yang berpendapat diikat saja supaya tidak bisa kemana-mana karena di penjara. Yo. Ada yang mengatakan apa? Dibunuh saja supaya nggak nyewo-nyewohi. Bersangka jangan dibunuh, nanti keluarganya marah, itu jadi perang antara saudara. Kalau gimana? Diusir saja, diusir dari Mekah. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal. Orang-orang yang punya niat busuk, makar itu mengatakan apa? Tipu daya. Maka makar itu bahasa Arab yang di Indonesia. Paham ya? Apa? Bahasa Arab yang di Indonesia. Makar itu buat makar. Mereka itu kata Al-Quran lahu adzabun syadid. Diancam oleh Allah di akhirat besok dapat azab yang berat. Dan tipu daya mereka akan hancur. Hanya apa? Akan tidak terlaksana, bahkan kembali pada diri sendiri. Senjata makan Tuhan. Waladhi wallah bermula Allah itu khalaqa menciptakan siapa Allah pun pada kamu semua. Wallah bermula Allah itu khalaqa menciptakan siapa pada kamu semua. Min turabin dari debu. Maksudnya bi khalqi abikum dengan menciptakan bapak kamu semua Adam min dari turab. Summa min fatin kemudian dari air mani di kholqi dzurriyyatihi dengan menciptakan anak cucunya apa? Adam minha dari fa. Terus summa ja'ala menjadikan siapa Allah kepada kamu semua azwajan pada azwaj bermacam-macam. Azwajan itu bermacam asnafan. Bermacam lebih dukuron beberapa laki-laki wa inathan dan perempuan. Wallahu khalaqakum min turab.
Allah menciptakan kamu semua min turab, namanya asal usul. Ini terjemahin dulu. Allah menciptakan kamu semua asal usulnya dari orang yang diciptakan dari tanah liat. Paham terjemahannya kan? Wallahu khalaqakum min turab. Allah menciptakan kamu semua min turab dari orang yang asal usulnya dari tanah liat. Siapa Nabi Adam? Kan Nabi Adam dari tanah liat berbagai bumi. Ada Indonesia, ada Cina, sebagainya. Nah, karena itulah anak Nabi Adam ini kulitnya macam-macam, perangainya macam-macam karena dibuat dari berbagai tanah liat. Mungkin pas tanah liat hitam, gitu. Putih ya bu? Putih. Kamu paham? Tanah liat itu kan ada yang hitam, ada yang putih. Paham? Berarti yang ngirim itu benkoy loh. Tanah liat, yang putih balik ya. Kamu jangan emang yang hitam dan perasaan. Paham? Hitam itu baik daripada putih tidak baik. Iya kan? Belum tentu. Kadang baik yang hitam. Kan ada hitam manis, ya tak? Jadi Allah itu minta robin, makanya macam-macam. Karena debunya macam-macam. Maka perangainya macam-macam. Terus summa bin fatih. Nah ini aimaniyin bi khalqi dzurriyyati. Terus anak cucunya kayak kita ini summa bin iya, jadi yang dari dulu banyak Nabi Adam. Ibu Hawa itu bukan min turabin, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Terus kita ini baru summa min nut, makanya tafsirannya bi khalqi dzurriyyatihi. Terus summa ja'alakum azwaja. Dengarkan. Terus kita juga ta'ala azwaja. Ini ada yang maknanya azwaja itu artinya ai asnafan, macam-macam. Ono sing lanang, ono sing itu. Lanang ya ono sing pendek, ono sing tinggi. Paham ya? Perempuan itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pendek. Azwaj itu macam-macam sama. Paham? Ada yang gendut, ada yang kurus. Paham? Ada yang ada yang gendut. Ada yang azwaj maknai berpasang-pasangan. Nah, berarti manusia ini di dalam pasti ada jodohnya. Jangan khawatir gak dapat jodoh. Maka kita tuh pinter bisikin kamu. Kalau kamu gak mejen, gak bikin status, ya, gak bikin apa? Wah, di dunia maya sana gak sering share, kok nanti gak ada yang mau dan kamu gak bersyukur kalau di masa itu setan. Quran ada mungkin bohong, summa ja'alakum wong mesti ono jodoh. Paham ya? Orang itu pasti ada jodohnya. Jodoh kamu itu sudah lahir, cuma siapa belum tahu. Kok jodoh kamu belum lahir? Maka mereka dengar umur berapa kan? Paham nggak maksudnya? Ya nggak usah, mesti sarapan sih pak. Iya, mari ya undangan gol aku ini apa ini? Pokoknya kalau kami sih yang paling bisa. Iya sekarang kan, mesti sarapan sih. Berarti kok sarapan? Sarapan sih pak. Orang sana biasa-biasa pak. Gila. Summa ja'alakum azwaja. Jadi kayak kamu nih, jodoh kamu tuh sudah ada. Udahlah, lahir. Masa belum lahir kamu segitu setuju kamu, suami kamu belum lahir gimana? Pak, nanti kamu umur 20, istri kamu 40, pas sudah lahir ya kan? Paham? Cuman siapa dan itu rahasia tuh? Belum tahu. Paham ya? Nah, itu kan calon itu belum tentu. Namanya baca calon.
Kadang pacaran aja bertahun-tahun nggak jadi, bahkan ada janur kuning sudah mengkelung aja nggak. Tahu paham? Iya nggak? Iya. Janur kuning juga apa? Mengkelung atau mengkelung dulu? Mengkelung. Itu juga jadi, apalagi baru pacaran. Paham? Kayak cinta itu tidak harus memiliki. Cinta harus memiliki. Tidak cinta. Paham? Tapi tidak harus memiliki. Nah, kalau kamu seperti itu kamu nggak perlu cinta itu sah-sah saja. Manusia nur. Cuma tidak harus memiliki. Paham ya Tika? Kamu boleh juga dengan Dino. Tidak memiliki. Ya, Tika boleh cinta dengan Dino. Cuma tidak harus memiliki. Paham? Karena Dino miliknya Tika, apa miliknya Pak? Dita misalkan. Misalkan contoh Pak ayo cinta tidak suami sah-sah saja ayo. Wa ma tahmilu, dan tidak mengandung min unsa siapa orang perempuan, minyak Zaidah itu. Min unsa kasih fa'il berarti milik Zaidah kok harus selana nafi. Wala tadau dan tidak melahirkan siapa unsa illa bi'ilmi kecuali khalid dengan ilmunya Allah. Khalun bermula ilmu itu khal, ay maklumatan diketahuilah bagi Allah. Wa ma yu'ammaru dan tidak dipanjangkan umurnya min mu'ammarin siapa orang yang dipanjangkan umurnya. Aima yuzadu artinya tidak ditambahi siapa mu'ammar fi umrin dalam umur tawilin yang tawil umri yang panjang umurnya wala yungkosu dan tidak dikurangi apa min umurihi umurnya mu'ammar aidalikal mu'ammar artinya itu orang yang dipanjangkan umurnya au mu'ammarin atau orang yang dipanjangkan umurnya akhara yang lain. Ibadah Asyuti itu. Di umur itu maksudnya umurnya wong liya, orang amal yang di atas. Illa fi kitabin kecuali di dalam kitab wa bermula kitab itu Allahul al-mahfuz yang dijaga. Inna dzalika sungguhnya semuanya inna dzalika 'alallahi yasir kabeh ku bagi Tuhan gampang. Inna dzalika sungguhnya itu yu'ammaru min mu'ammar ila akhir. Inna dzalika sungguhnya itu menetapkan amal dan ajal. Inna dzalika semuanya Allah itu yasirun gampang, hayyun gampang. Semua itu bagi Allah gampang. Di dzalika surujuin dulu kabeh. Inna dzalika semua itu khalaqakum min turabin ila akhir. Allah itu yasirun gampang, hayyun gampang. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umuri illa fi kitabih. Wa ma tahmilu min unsa, apa yang dikandung oleh seorang perempuan dalam kandungan dan wala tadau dan tidak apa yang dilahirkan seorang perempuan semuanya itu dilabil Allah Ta'ala Maha Tahu. Jadi ini memberikan pengertian kan bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui isi rahim, isi kandungan perempuan apalagi laki, terus lahirnya kapan, di mana, terus cara melahirkannya itu apa biasa, apa sesar, kau paham? Itu semuanya tidak lepas dari ilmunya. Jadi mama tahmilun unsa. Jadi misalkan apa yang terkandung di rahim kamu, kita besok melahirkan apa bentuknya itu Tuhan sudah tahu. Oh ini besok anaknya 11, ini 12, ini nggak punya anak itu tetap tahu. Kau paham? Saya tahu semua. Kalau sekarang ini ya berbicara melahirkan, dengarkan, miris. Orang melahirkan sekarang ini di mana-mana, termasuk ini ya
di Simpang Bukit Hijau atau Simpang Bukit. Itu kalau ada orang melahirkan situ 10 orang misalkan ya, perempuan yang melahirkan itu paling 1-2 yang nggak sisa, semuanya sisa semua. Kita nggak tahu sekarang dua yang ngeri gitu. Makanya sekarang ini dokter tambah maju, penyakit tambah maju. Kalau dulu itu nggak coba dukun-dukun kampung, nah dukun kampung kan dia ada bubu lahir. Sekarang ini wah rumit itu, makan ngeri gitu ya. Kalau kamu satu ya Allah, mudah-mudahan lahir itu sempurna sih. Jangan apa lahir yang tidak sempurna, tidak sih. Makanya kalau kayak ingat kayak gini tuh yakin kamu harus patuh tunduk dengan orang tua, utamanya ibu. Kamu paham? Mengaji ini untuk merenung, iya dong itu sorong ibu itu sengsara, harus patuh tunduk kepada orang utamanya ibu. Paham nggak maksudnya? Waduh, kamu nggak tahu. Sengsara nih wong tuh besok kamu udah pulang ya, terus sudah berumah tangga, tuh kamu akan merasakan yang bapaknya sibuk cari duit ini itu, ya nggak? Kadang ndaknya bapaknya, ibunya juga tampil cari duit, sama-sama kebun, sama-sama ke pasar dan lain sebagainya. Itu Pak, berurusan nanti dapurnya, urusan nyapu, urusan macem-macem, ya enggak? Panjang tuh, panjang. Makanya orang yang pernah nengok orang melahirkan, wong sing pernah nungguin seorang yang melahirkan, katakan suami yo nunggu istrinya melahirkan, atau seorang istri sudah pernah melahirkan terus tidak hormat dengan orang tua ya, nggak nunduk dengan orang tua, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu udah kelewatan, karena dia pernah merasakan kayak apa sakitnya melahirkan. Terus kalau laki-laki merasakan kayak apa nengok orang melahirkan, berarti kan membayangkan, berarti ibu saya ketika melahirkan seperti ini. Kau wong wani wong tua itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abot loh. Wa ma yu'ammaru min amarin, awas, tidak ada orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan orang yang umurnya dikurangi oleh, semuanya sudah tertulis di kitab dalam lauhil mahfuz. Di umur kita ini berapa itu tulisannya semua. Nah, cuman ini kalau perhatikan dari tulisan yang ada itu Allah Ta'ala itu punya hak veto. Hak veto yang guma yasa wa yuthbitu ma yasa. Allah Ta'ala itu punya hak veto untuk menetapkan atau menghapus. Misalkan gini, kita tetapkan di lauhil mahfuz itu 60 misalkan. Ditulis 60 itu bisa dihapus, bisa ditambah, bisa dikurang. Paham? Maka ada hadis, orang yang ingin umurnya panjang, barang siapa yang senang ingin umurnya panjang, falyasil rahimahu. Paham? Menyambung tali persaudaraan. Paham? Nyambung apa? Tali persaudaraan. Tidak maksudnya. Nah ini berarti kan orang ini rajin silaturahmi, umurnya diberi panjang. Orang ini tidak senang silaturahmi, usianya 60, bikin aja 43. Nah, paham ya? Makanya amal baik itu bisa membuat umur panjang. Nah, bahasa dengarkan umur panjang. Awas ini ngaji. Bahasa umur panjang itu punya makna 4. Punya mana Pak? 4. Satu gini, yang dimaksud umur panjang itu umur yang berkah. Kalau umur yang betul lauhil mahfuz itu misalkan 60 ya 60 kasih berubah-ubah. Nah, cuman maknanya panjang itu berkah walaupun umurnya itu 60 atau 50. Cuman mengalahkan umurnya yang 100 karena umurnya berkah, banyak manfaatnya. Umurnya gak panjang, manfaatnya luar biasa. Itu seperti orang yang umurnya panjang, umurnya beratus-ratus tahun. Contoh Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi, yang terkenal ulama jumlah itu Imam Nawawi kan umurnya Imam Nawawi itu 40-an sekian, nggak sampai 50, 48-an kan. Imam Ghazali itu 50-an, Imam Syafi'i cuma berkahnya manfaatnya ilmunya sampai sekarang dikaji orang.
Paham? Itu namanya umur panjang. Umurnya barokah. Kamu paham? Nah, ada yang mengatakan umur panjang itu adalah orang yang diberi oleh Allah Ta'ala anak yang soleh solihah. Umur dua. Nah, kan ada orang yang umur 50 mati, tapi punya anak yang soleh solihah. Nah, sehingga Pak, walau orang tuanya sudah mati, disambung oleh anak-anaknya. Anak-anak kan orang tua ya kan? Yang soleh, sehingga sama dengan orang ini umurnya kan panjang, karena diteruskan anak-anaknya yang soleh. Itu disebut orang umurnya kan panjang. Kamu udah nama saya. Nah, kalau kamu ingin orang tua kamu umurnya panjang, walau sudah nggak ada, kamu harus soleh. Wah, bapak saya misalkan kita kan, wah bapak saya udah ada. Biar umurnya panjang, akan saya sambung, saya menjadi orang yang solihah. Nanti kan disebut mana siapa tuh? Mana situ. Iya kan? Terus pahalanya yang kita lakukan untuk mengalir pada orang tua. Kamu dong lah maksudnya. Ini penting. Ini dalam rangka supaya kamu berusaha jadi orang apik. Jadi orang baik supaya apa? Menyambung umurnya orang tua. Itu termasuk umur panjang. Ada trik-trik umur panjang itu ya ada. Contoh, setiap habis sholat, utamanya maghrib dan subuh, baca apa? Laqad ja'akum. Nah, 7 kali kamu dapat 3 lembar jagung. Itu seorang nggak mati. Nah, sampai sore. Nanti sore apa maghrib baca laqad ja'akum pagi. Saya pagi nggak mati, kayak itu terus saja. Nah, berarti nggak mati ya mati. Orang kalau mati itu sudah nggak membaca itu. Jadi perasaannya sudah nggak enak nggak membaca, sudah selesai. Atau lupa atau memang nggak baca, terus kayak gitu. Kamu paham? Kamu dibaca nggak? Nah, kalau baca mudah-mudahan nanti sampai apa? Sore, sebelum maghrib masih hidup. Maghrib mau cemana? Wah, udah tangguh sampai. Nah, terus sehingga umurnya kan? Nah, kalau mau mati itu jangan nggak baca. Itu barangnya apa? Laqad ja'akum. Cuma di pondok itu kayak itu. Jadi banyak manfaatnya di pondok itu. Cuma tadi tidak semua orang itu takdir mau mondok. Kalau orang nggak takdir mau mondok itu alasannya pasti ada apa aja saja. Dikit aja dipanjang. Ada kawan dengan dikit aja dipanjang ceritanya. Yang ini, yang itu, pokoknya panjang. Yang kalau nggak takdir mau mondok, Allah belum mengendali jadi baik. Itu tidak boleh. Mau ngapain itu mesti tahu agama. Umum yang tahu agama itu mondok. Betul tidak? Jadi kita dan umurnya dua, ya umurnya dua anak soleh ini terus umurnya dia dua, terus biar anak bagus kan nama panjang kan? Sebab orang yang bagus itu orang yang umurnya panjang, baik berbuat banyak. Ya man tola umru wa hasuna amal. Inna dzalika Allah yasirun buat manusia dari tanah liat, Nabi Adam, terus dari mana kayak kita, semua ini bagi Allah ya yasir, nggak ada yang sul, nggak ada yang sul. Kan dunia ini nggak ada yang bukan, maka jangan putus asa. Paham nggak sih? Ini. Nah ini mengingat orang saya. Jangan lupa ya besok semuanya orang tuanya, yo bapak ibunya diharapkan datang ke pondok acara maulid dengan khol masaya kelantan. Paham ya? Supaya dapat berkahnya maulid, dapat berkahnya guru orang soleh. Ngerti tidak? Nah, paham nggak? Nah, jadi kata-kata saja malah sudah ibu yang datang. Wah. Ini nggak pernah datang ini bapaknya ini. Yul, bapak orang ber. Apa? Mungkin. Gimana kan bapak? Tak ada. Bilang kalau tak ada pak aku dikatakan salah pak. Apa? Dino, tak kasih tahu bapaknya. Tahu ya, paham nggak semuanya? Jangan bilang apa? Tahu nomor bapak? Berapa? Apa namanya?
nomor berapa? Saya nomor HP saya nggak apa. Saya nomor HP saya nggak apa. Kalau kayak orang ini berapa Ustaz? Berapa? Kadang orangnya minta nomor tuh, orang saya minta nomor dulu, baru saya masukkan kan dahulu. Nomor saya nggak apa. Kamu cerdas sekali. Saya nomor saya nggak apa. Cuma saya cerdasnya nggak pakai gunakan belanja, gunakan nganggur, nggak digunakan belanja. Oh, ya. Besok kamu setelah itu, nggak kasih tahu bapaknya? Sudah. Belum? Sudah. Kapan? Wa ma yastawil bahroni Yeah.